Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Belut merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang cukup banyak penggemarnya. Belut sangat baik dikonsumsi karena memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Terlepas dari manfaat dan kandungan nutrisi belut, ikan yang satu ini juga cukup enak untuk dikonsumsi loh. Rasa dagingnya yang kenyal dan gurih membuat siapa saja yang menikmatinya pasti ketagihan. Tidak heran kalau permintaan akan ikan belut semakin meningkat. Belut merupakan binatang air yang digolongkan dalam kelompok ikan. Berbeda dengan kebanyakan jenis ikan lainnya, belut bisa hidup dalam lumpur dengan sedikit air loh. Nah, kalian tertarik untuk budidaya belut, sahabat? Berikut adalah cara budidaya belut tanpa lumpur versi Suksespedia. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Menyiapkan media tempat dan air budidaya. Melakukan persiapan adalah langkah awal yang dilakukan untuk memulai usaha budidaya belut, yaitu kolam pembesaran. Biasanya kolam yang digunakan adalah kolam yang berjenis kolam terpal maupun kolam permanen dari semen ya. Kolam air jernih ini dapat diminimalisir pemborosan tempat. Hal itu karena ukuran kolam yang tidak terlalu besar bisa menampung banyak bibit jika dibandingkan dengan kolam lumpur, sahabat. Jika kalian akan menggunakan kolam dengan air jernih, maka harus dibuat sebuah sirkulasi air yang baik ya. Hal itu agar bisa mengatur kadar pH di dalam air yang pastinya akan terganggu karena adanya pengeluaran lendir dari tubuh belut. Sirkulasi yang bagus akan membuat kadar oksigen di dalam kolam menjadi stabil dan air tetap jernih. Pemilihan bibit belut. Pemilihan bibit belut nantinya akan menentukan hasil dari panen. Jadi kalian harus mendapatkan bibit yang berkualitas dan unggul ya. Berikut adalah beberapa ketentuan dalam memilih bibit, sahabat. Pilihlah bibit yang tidak ada bekas luka dan kondisi belut yang lincah. Hindari bibit belut yang didapat secara alami karena akan menimbulkan bekas luka seperti cara penangkapan dengan metode setrum, berburu di dalam lumpur sawah dan sungai. Inilah mengapa kalian harus lebih teliti dalam memilih dan membeli bibit belut ya. Bibit yang sehat tentunya berpotensi untuk berkembang secara maksimal. Ukuran bibit setidaknya harus merata atau sama besar. Tingkatan kanibalisme bisa diminimalisir dengan cara memilih ukuran bibit yang sama besar. Selain adanya kanibalisme, pemberian pakan tentunya juga tidak akan merata jika kalian mencampurkan bibit yang kecil dengan bibit yang besar di satu kolam yang sama ya. Penebaran bibit belut. Cara budidaya belut tanpa lumpur ini dalam penebaran benihnya dapat lebih banyak loh. Hal ini jika dibandingkan dengan cara budidaya belut secara konvensional atau menggunakan lumpur. Kalian tertarik, sahabat?
Pemberian pakan teratur. Pemberian pakan bagi peternak belut khususnya untuk pemula adalah dengan pemberian makan secara teratur ya. Hal ini sangat penting bagi tumbuh kembangnya belut. Pemberian pakan yang tepat akan menyebabkan keberhasilan dari budidaya belut akan lebih optimal. Kalian bisa memberikan beberapa jenis pakan alami seperti limbah ikan, bekicot, sisa cincangan dari daging ayam maupun pelet. Biasanya pakan akan diberikan secara berkala 3-4 kali sehari. Semakin besar dan semakin berumur bibit, maka jumlah pakan akan lebih sedikit. Perawatan belut. Rawatlah belut dengan seksama. Perhatikan kualitas air, pemberian pakan secara teratur serta sesuai dengan takaran agar tidak menimbulkan air yang cepat kotor dan sifat kanibalisme belut ya. Perlu diketahui kebiasaan belut yang mengalami penyakit yaitu ditandai dengan belut terus bergerak pada siang hari dan aktif menyerang belut lainnya. Belut adalah binatang yang mengeluarkan lendir. Hal ini dikarenakan mekanisme tubuh untuk melindungi dirinya yang terbilang sensitif. Lendir yang keluar dari belut ini secara terus-menerus dapat mempengaruhi tingkat keasaman air atau pH air kolam. Sehingga ketika air kolam mencapai ambang batas pH 7, maka air harus segera dinetralkan atau segera disirkulasi. Maka dari itu, media budidaya belut harus dilengkapi dengan sirkulasi air yang memadai. Panen ternak belut. Proses permanenan belut sebenarnya tidak memiliki takaran dan masa panen. Karena mau sekecil apapun belut tetap bisa dinikmati dan bergizi tinggi ya sahabat. Namun agar panen yang didapati dalam jumlah maksimal, maka bisa melakukan panen setelah 3 hingga 4 bulan masa pemeliharaan. Belut yang memiliki kualitas yang baik bisa seterusnya kalian jadikan untuk indukan dan menghasilkan bibit-bibit baru nantinya. Kalian bisa melakukan pemanenan secara harian atau tidak secara sekaligus dengan penangkapan manual. Hal itu karena kebanyakan masyarakat menyukai ukuran belut yang beragam, tidak selalu harus ukuran yang besar ya. Proses panen dengan cara budidaya belut tanpa lumpur ini lebih mudah dan praktis daripada metode lainnya. Apabila menggunakan kolam, bisa dilakukan dengan menguras kolam atau menjaring belut yang ada di kolam. Nah, itulah tadi ulasan mengenai cara budidaya belut tanpa lumpur untuk pemula ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk budidaya belut tanpa lumpur, sahabat? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.